teman-teman, kembali lagi bersama saya Mia Sara Putri Komela di video kali ini, yaitu video yang akan membahas tentang project menggunakan 7 segment dengan Arduino. Nah, seperti biasa, saya akan membuat project ini sesuai dengan latihan mingguan saya di mata kuliah Sistem Perbedaan DLT. Oke, yang pertama adalah saya akan membuat desain dan percobaan tampilan 7 segment dengan digit 0 sampai 9 dan karakter huruf yang memungkinkan. Kita langsung buat saja tampilannya. Di sini saya sudah menyediakan Arduino Uno, lalu ada resistor dan juga nanti LCD 7 segment bagian katode. Nah, ini adalah hasil rangkaiannya. Di sini saya menggunakan display 7 segment common cathode, dimana ini salah satunya menggunakan ground. Ini ground di sini. Lalu di sini untuk resistornya saya beri 220. Langsung saja kita lanjut ke proses coding. Oke, hasil codingannya seperti ini. Lalu selanjutnya di bagian looping ini, di bawahnya ini sudah saya buat fungsi-fungsi untuk menampilkan angka-angka maupun huruf yang bisa tampil atau yang bisa ditampilkan dalam 7 segment ini, yaitu contohnya ini seperti void zero ini, fungsi zero, yang berarti nantinya akan menampilkan nilai 0 atau digit 0 pada 7 segment di sini. Nah, ini kita bisa lihat untuk ini P2 menyala, P3 menyala, P4 dan seterusnya. Yang 8 terakhir sendiri ini bagian tengah ini low akan mati, maka nanti akan membentuk angka 0 di sini. Nah, untuk fungsi-fungsi angka dan huruf yang tadi ini dipanggil dalam void loop ini. Jadi nanti pada project ini akan menampilkan angka maupun huruf secara berurutan dengan delay selama 5 detik per angka maupun huruf. Ya, seperti ini hasil simulasinya. Pada project ini akan menampilkan angka maupun huruf secara berurutan. Tampil angkanya. Nah, ini mulai muncul hurufnya. Oke, kita lanjut ke project selanjutnya. Project yang ketiga adalah saya akan membuat desain dan percobaan tampilan auto countdown dari nilai kecil ke besar. Nah, karena ini rangkaiannya sama seperti project sebelumnya, di sini saya telah menyiapkan rangkaian sama persis tadi dan saya hanya tinggal mengkondisikan ini dengan resistor serta 7 segment common cathode. Oke, langsung saja kita koneksikan. Rangkaiannya sudah jadi sama seperti pada project sebelumnya. Sekarang kita langsung saja lanjut ke bagian coding. Nah, seperti ini hasil codingannya. Untuk penjelasannya, ini yang in-number ini untuk mendeklarasikan nomor yang muncul di 7 segment ini. Lalu di void setup ini menunjukkan pin-pin 2 sampai 8 agar menghasilkan output pada 7 segment. Lalu di bagian void loop ini terdapat looping secara mundur yang akan menampilkan digit dari nomor 9 sampai kembali ke 0. Nah, ini ada conditional sentence di sini, case 0 sampai case 9 yang akan munculkan digit angka di sini. Oke, langsung kita running aja. Ya, ini ternyata tadi ada error sedikit, ternyata kurang 0 di sini. Oke, langsung kita running. Nah, hasil projectnya seperti ini. Dia akan melakukan looping mundur dari 9 sampai 0. Oke, untuk project selanjutnya, yaitu saya akan membuat desain dan percobaan tampilan auto count up dari nilai kecil ke besar. Nah, ini
rangkaiannya itu sama seperti di project sebelumnya, jadi saya tidak membuatnya lagi dari awal. Oke, langsung saja lanjut ke bagian codingannya. Nah, hasil codingannya seperti ini. Ini hampir mirip codingannya seperti project sebelumnya. Yang membedakan adalah ini bagian sini ini loopingnya itu secara increment. Yang nanti di sini akan memunculkan digit 0 sampai 9. Oke, langsung kita run saja. Nah, seperti ini hasilnya ketika di running. Si 7 segment ini akan menampilkan digit dari 0 sampai 9 secara meningkat atau auto count up. Untuk project selanjutnya adalah di sini dalam soal latihan pada job saya itu sudah diberikan codingan seperti ini. Nah, lalu di sana tertulis saya harus membuat konfigurasi yang dibutuhkan untuk menampilkan kode program berikut dalam 4x7 segmen. Nah, oke, karena rangkaiannya belum dibuat, jadi saya akan buat rangkaian terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan Arduino Uno dan layar 7 segmen 4 digit. Nah, ini langsung saja kita buat rangkaiannya. Nah, serangkaiannya seperti ini. Saya sudah menyesuaikan yang ada di codingan dengan pin-pin yang tersambung nih antara Arduino dengan 7 segmen 4 digit. Di sini kita bisa lihat bahwa codingan di sini itu untuk mendeklarasikan pin-pin yang tersambung ini. Ini contohnya in A, ini maksudnya pin 1 dari Arduino menyambung dengan pin A di 7 segmen, lalu sampai seterusnya ini pin 7 ini menyambung dengan pin G, dan ini pin 8 menyambung dengan pin DP, dan ini 9 sampai 12 menyambung di pin 1 sampai 4 pada 7 segmen 4 digit. Nah, untuk penjelasannya ini, di sini bagian setup ini berarti memberikan output pada pin-pin yang sudah tersambung di sini. Lalu pada digital write ini akan menyalakan lampu-lampu pada digital write ini akan memberikan nilai digit yang menyala pada layar 7 segmen 4 digit ini. Nah, di proses looping ini terdapat fungsi-fungsi yang dipanggil di sini dengan delay 5 detik. Nah, fungsi-fungsinya di sini itu maksudnya nanti ketika pada fungsi roulette ini akan memunculkan digit-digit secara memutar. Lalu pada void zigzag ini, fungsi zigzag ini nanti akan memunculkan digit-digit secara zigzag. Nah, pada circle ini, fungsi yang terakhir ini untuk mengeluarkan digit-digit secara memutar seperti ini. Nah, nanti pada bagian ini akan menunjukkan fungsi-fungsi yang tadi hingga selesai, hingga yang flash ini berarti akan menunjukkan digit 0 atau menyala sebagai digit terakhir yang dinyalakan. Oke, langsung saja kita running seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Ini fungsi roulette, lalu dilanjutkan dengan zigzag, dan kemudian ada circle. Ini yang circle. Lalu yang terakhir ada flash selama 3 kali. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk project selanjutnya adalah saya akan membuat auto increment dengan menggunakan gabungan dari push button dan multi 7 segment. Jika push button ditekan, maka 7 segment akan menampilkan angka increment. Nah, oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Di sini saya telah menyiapkan nih LCD 7 segment common anode. Lalu ada button di sini, lalu ada node, dan di sini sudah ada Arduino Uno. Nah, hasil rangkaiannya seperti ini. Saya telah menghubungkan bagian komponen-komponen ini dengan
pin-pin yang ada di Arduino. Langsung saja kita lanjut ke proses coding. Nah, hasil codingannya seperti ini. Untuk penjelasannya yaitu ini define button unknown, ini untuk mendefinisikan button di sini, lalu ini untuk mendefinisikan pin-pin yang tersambung antara segmen-segmen yang ada di Arduino Uno dengan ini, pin-pin multi level 7 segmen. Lalu ini untuk mendefinisikan pin digital 1 sampai 4. Nah, ini untuk bagian void setup ini untuk memberikan output pada pin-pin segmen yang tersambung dan pin digital yang tersambung, serta pin button yang tersambung. Lalu ini, pada bagian ini adalah adanya conditional statement, di mana pada setiap case ini untuk menyalakan digit 1 sampai 4. Nah, ini juga untuk ini fungsi display ini untuk membentuk digit-digit sesuai angka yang akan ditampilkan. Oke, langsung saja kita running programnya. Nah, seperti ini hasilnya ketika kita mengklik ini push button, maka dia akan melakukan auto increment seperti setiap kita mengklik button ini. Nah, ini akan berjalan terus sesuai dengan yang kita klik. Oke, jadi proyek ini telah sesuai dengan soal latihan. Kita lanjut ke proyek selanjutnya. Untuk proyek selanjutnya, yaitu proyek yang terakhir adalah saya akan membuat konfigurasi push button dengan LED. Jadi ketika push button ditekan, maka LED akan menyala sampai tombol ditekan kembali hingga membuat LED mati, atau yang kita sebut sebagai debounce. Oke, langsung saja saya akan membuat rangkaiannya. Di sini saya telah menyiapkan Arduino Uno, lalu komponen yang lain yang dibutuhkan adalah button untuk push button nanti, lalu LED saya pilih warna hijau dan resistor. Seperti ini hasil rangkaiannya. Di sini saya mengganti resistor yang pertama ini 220 dan resistor ini 2 ini saya mengganti 1 atau 1000. Langsung saja kita lanjut ke proses coding. Nah, seperti ini hasil codingannya. Untuk penjelasannya adalah ini untuk bagian ini untuk mendefinisikan variabel button pin 2 ini, dan untuk pin LED yang tersambung ini yaitu nomor 13. Lalu ini mengkondisikan LED state dalam keadaan high, ini last button state ini dalam keadaan low, button state terakhir. Lalu pada bagian ini menunjukkan launch, debounce time, dan debounce delay. Dan untuk bagian setup ini, pin mode ini, bagian ini untuk memberikan input pada button pin, dan yang ini untuk memberikan output pada LED pin. Bagian ini untuk mengatur inisial LED state. Nah, untuk bagian looping ini, dia akan melakukan fungsi looping dengan baca state dari switch ke variabel lokal. Lalu ini ketika switch berubah atau ketika ditekan. Nah, ini juga ada keadaan ketika button state telah berubah. Dan ini ketika button state baru yang baru saja itu dalam keadaan high. Dan ini untuk mengatur LED. Lalu yang terakhir ini adalah untuk menyimpan pembacaan data. Ketika melakukan looping selanjutnya, maka akan menjadi last button state. Nanti langsung saja kita running hasilnya itu seperti apa. Oke, setelah kita running, maka hasilnya seperti ini. Ketika kita melakukan push button, maka ini akan berganti-ganti LED-nya. Ini ketika kita mencet akan LED-nya akan menyala, lalu ketika kita klik lagi, maka LED-nya akan mati. Ya, jadi proyek ini telah sesuai dengan latihan soal yang diberikan. Oke, karena ini adalah proyek terakhir dari latihan soal di Jobsheet, maka mungkin ini akhir dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf
Apabila masih banyak kekurangan dalam tutur kata saya karena saya masih dalam proses belajar, sampai jumpa di video selanjutnya.